Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Video ini saya ingin bicarakan tentang karena banyak sekali di luar sana dan banyak sekali mereka yang berkomentar di sini karena mereka terpengaruh dengan konten-konten di sebelah ya yang selalu memberitakan hate speech ya, kebencian terhadap US dollar, terhadap Amerika, terhadap US dollar ya, karena mereka selalu mengatakan bahwa itu uang fiat, itu tukang cetak uang ya, kerjanya mencetak uang. Padahal kalian harus tahu bahwa semua negara di dunia, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak mencetak uang, termasuk kita Indonesia dan China pun, yang negara yang komunis yang sekarang ekonominya sudah kapitalis, itu mencetak uang. Kalau negara tidak mencetak uang, tidak bisa bertumbuh ekonominya. Ekonomi bertumbuh karena ada cetak uang. Cetak uang memacu pertumbuhan ekonomi, membuat inflasi. Tetapi inflasi yang terkendali, maka itu baik bagi pertumbuhan ekonomi, memunculkan daya beli. Anda harus tahu bahwa uang itu ada. Uang itu kenapa ada? Karena dicetak. Kalau tidak dicetak, uang itu tidak ada. Kan begitu logikanya. Nggak tahu ini cara berpikir yang bagaimana. Itu terpengaruh dengan konten-konten yang sangat tidak bermutu sama sekali. Konten yang membodohi Anda, yang menyesatkan Anda. Dan Anda juga fenomena orang yang selalu mengatakan dari dulu tidak ada seperti ini. Sejak Robert Kiyosaki membuat bukunya tentang Amerika mencetak uang, inflasi tinggi. Nah, inilah dia yang membius otak orang di seluruh dunia. Memang orang ini nggak benar ini. Akhirnya semua orang itu mengatakan bahwa cetak uang itu salah. Padahal cetak uang itu ada karena dicetak. Uang itu harus dicetak. Cetak uang itu untuk pertumbuhan ekonomi. Astaga, ini pemikiran yang sangat keliru. Yang sampai sekarang ada orang yang selalu mengatakan itu tidak cetak uang. Kalau Amerika tidak mencetak uang, tidak membanjiri dolar di mana-mana, maka bursa saham kita itu nggak naik. Bursa saham di global, di dunia, di Eropa, di mana itu tidak naik. Itu logikanya. Tidak ada pembelian batu bara dalam jumlah banyak, tidak ada permintaan yang tinggi. Itu karena apa? Karena stimulus yang karena Amerika mencetak uang, maka terjadilah pembelian besar-besaran. Pertumbuhan ekonomi di dunia naik. Begitu, jangan terlalu gimana ya, IQ-nya itu dengar konten yang gak bermutu itu dan baca buku Robert Kiyosaki itu, Anda jadi mundur. Saya kasih tahu itu. Dengarlah konten ini, selalu konten yang memberi edukasi yang benar, yang sesuai dengan pejabat-pejabat di negara Republik Indonesia ini, seperti Ibu Sri Mulyani, orang yang sudah sekolah tinggi, profesor, yang tahu bahwa cetak uang itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, semua negara itu mencetak uang, tentunya ya mereka tidak melakukannya dengan serampangan. Ada perhitungan-perhitungan yang cermat setiap bank sentral di dunia ini. Ya. Jadi mereka menjaga bagaimana mereka tuh mencetak, menambah uang, pasokan uang beredar di dalam negaranya ya, itu dijaga ketat oleh bank sentral. Jadi jumlahnya uang beredar itu harus dijaga ketat, jangan sampai terjadi inflasi kalau kelebihan uang yang beredar ya. Nah, itu sangat, karena mencetak uang itu harus dijaga supaya kekuatan ekonomi itu senantiasa bisa terkendali di dalam negaranya itu ya. Jangan sampai terlalu banyak akhirnya menciptakan inflasi. Nah, inflasi tinggi itu kan sangat menjadi musuh daripada ekonomi negara tersebut ya. Inflasi itu tidak saja merugikan masyarakat yang punya pendapatan tetap, tetapi inflasi menurunkan atau merosotkan nilai tukar mata uang tersebut ya, membuat lemah nilai tukar mata uang tersebut dan mendongkrak. Pasti kalau ada inflasi, naik suku bunga akan menjadi naik, maka pertumbuhan ekonomi menjadi lambat lagi ya. Nah, karena itu semua kebijakan bank sentral
itu sangat memperhatikan dampak-dampak yang untuk terjadi inflasi ini. Ya, apalagi tugas utama dari bank sentral itu adalah menjaga inflasi. Ya, mencetak uang itu membiayai untuk kalau di Indonesia kita mencetak uang itu untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika anggaran dan pendapatan belanja negara itu tidak mencukupi dari penerimaan negara, dari pajak atau dari ekspor impor atau penerimaan dari yang lain-lainnya, ya, dari fiskal itu. Nah, ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan, ya, jadi pemerintah itu selain penerimaan negara yang tadi saya katakan tidak mencukupi itu, pemerintah juga menerbitkan surat berharga negara atau SBN atau surat utang negara atau juga yang disebut surat berharga syariah negara SBSN. Nah, salah satu pembeli siaga dari surat berharga negara, surat utang negara dan surat berharga syariah surat berharga syariah negara SBSN itu adalah Bank Indonesia. Belinya dengan apa? Uang yang dicetak itu. Jadi Bank Indonesia mencetak uang untuk membeli surat utang negara itu atau surat berharga negara itu jika negara membutuhkan uang. Jadi kalau tidak dicetak uang, mau dapat dari mana? Penerimaan negara kurang, harus mau utang dari luar negeri. Nah, begitulah. Jadi daripada pemerintah utang di luar negeri, cetak uang. Pemerintah dari uang yang dicetak dari Bank Indonesia untuk membeli surat-surat utang negara untuk membiayai ekonomi negara, untuk pembiayaan negara. Nah, negara-negara jadi beda sekali. Jadi selama COVID-19 2020 semua negara di seluruh dunia itu tidak ada satupun yang tidak mencetak uang untuk kebutuhan negaranya selama masa-masa pandemik, ya. Kebutuhan masa-masa penguncian, lockdown, apalagi di Cina dan banyak sekali negara di Eropa, dan juga masalah pembelian alat-alat kesehatan medis dan vaksin. Itu semua dari uang yang dicetak, ya. Nah, selama ini jadi negara seperti Amerika Serikat, ya, itu karena negara Amerika Serikat adalah mata uangnya merupakan hard currency, jadi mereka tidak ada masalah sama sekali dalam mencetak uang. Jadi Amerika sering mencetak uang itu, tidak ada masalah bagi ekonomi negaranya, ya. Nah, The Fed bisa mencetak uang untuk membeli, karena The Fed itu kalau dia mencetak uang tujuannya untuk membeli surat berharga. Surat berharga yaitu obligasi-obligasi baik yang dari pemerintah negara atau Treasuries atau kebanyakan itu dari swasta pun dibeli. Perusahaan dari korporasi dibeli untuk apa? Untuk memajukan ekonomi, untuk perusahaan-perusahaan swasta mendapatkan uang itu untuk kembali untuk berproduksi, untuk pertumbuhan, untuk semua tujuannya adalah untuk growth domestic product dari Amerika. Jadi cetak uang itu selamanya tidak ada masalah jika GDP sesuai dengan uang yang dicetak, maka hasil akhirnya adalah nol. Jadi itu tidak masalah, tidak selama itu perhitungannya cermat, itu tidak menimbulkan inflasi. Asal ada output yang dihasilkan itu sama dengan uang yang dicetak itu. Nah, The Fed selalu mencetak uang itu untuk membiayai surat kebutuhan dana dari korporasi-korporasi maupun dari pemerintah. Nah, Bank Sentral Asia itu tidak ada masalah sama sekali, ya. Jadi sama sekali tidak ada masalah dengan mencetak uang, karena dolar itu adalah salah satu mata uang yang sangat laris di mana-mana. Nah, perbedaan fungsi The Fed dengan Bank Indonesia itu berbeda, ya. Fungsi utama adalah dari The Fed adalah
kalau fungsi dari Bank Indonesia itu adalah menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, ya kurs rupiah, dan menjaga inflasi yang ada di Indonesia. Jadi pengaruhnya Bank Indonesia hanya menjaga nilai tukar rupiah itu stabil dan juga menjaga inflasi di Indonesia. Sedangkan dari The Fed itu berfungsi mendorong pertumbuhan. Tujuannya The Fed mencetak uang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di negaranya. Ya, jadi tujuan The Fed adalah pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, membuat korporasi-korporasi di Amerika itu bertumbuh. Jadi tujuannya adalah itu, menggerakkan ekonomi. Print money yang dilakukan itu. Nah, The Fed itu bisa membeli surat berharga yang tadi saya katakan itu korporasi, semua perusahaan-perusahaan swasta, sedangkan di Indonesia tidak. Nah, itu perbedaan, sedangkan di Bank Indonesia tidak seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk memajukan sektor real. Ya. Nah, kita lihat respon yang dihadapi yang dilakukan oleh The Fed, ya, Bank Sentral Amerika itu sejak krisis financial subprime mortgage tahun 2008 itu, The Fed sejak tahun 2008 itu The Fed menggelontorkan dana itu sekitar jadi mengeluarkan kuantitatif easing itu, mencetak uang, menggelontorkan dana ke masyarakat itu sekitar 4,5 triliun US dollar, ya, atau jadi dana yang begitu besar, ya, sekitar 28. Jadi besar sekali dana yang dikeluarkan itu, dan Federal Fund Rate pada waktu itu 3% dipangkas turun sekitar 0,50%. Nah, tujuan dari itu semuanya maka dana US dollar itu mengalir ke seluruh dunia, dan itu membuat ekonomi dunia itu bertumbuh, ya, bursa saham naik, ya, kembali lagi recovery, naik semuanya, harga-harga komoditi naik, ya, termasuk gandum semuanya naik. Membuat di sini juga ada dampaknya kepada negara-negara yang tidak yang cadangan devisa dalam US dollarnya sedikit, maka akan mengalami pelemahan nilai tukarnya, maka harga komoditi itu naik, maka mereka akan kesulitan, akan mengalami kebangkrutan, mengalami masalah dengan negaranya. Contohnya setelah kejadian quantitative easing, cetak uang besar yang dilakukan oleh The Fed itu, maka ada goncangan di negara Middle East, ya. Di Afrika seperti Mesir mengalami goncangan, akhirnya jatuhnya kekuasaan Presiden Husni Mubarak karena harga gandum yang cukup tinggi, masalah ekonomi mereka karena mata uangnya mereka melemah, karena cadangan mereka dalam US dollarnya menipis. Nah, itulah pengaruh dampak jika negara yang punya cadangan devisa dalam US dollarnya sedikit. Jika The Fed mencetak uang, maka membuat daya beli di seluruh dunia tinggi, membuat harga-harga komoditas naik. Nah, ini yang terjadi dengan pandemi COVID-19 itu. Kemarin Presiden Donald Trump sudah mengeluarkan quantitative easing juga 2,3 triliun US dollar, ya, sekitar, ya. Setelah itu juga Presiden Joe Biden juga mengeluarkan quantitative easing juga 9,1 triliun US dollar, ya, sekitar 28.000 triliun, ya. Duit yang sangat banyak, 28.000 triliun rupiah yang dikelontorkan, membuat ekonomi dunia bertumbuh semuanya. Bursa saham di seluruh dunia naik, harga-harga komoditi naik semuanya. Ya, sampai dengan saat ini harga masih tinggi, itu karena terjadi quantitative easing itu, karena cetak uang itu. Jika Amerika tidak mencetak uang, negara di seluruh dunia juga tidak bisa menikmati
berkah durian runtuh, harga-harga komoditas naik. Tidak menikmati pembelian dalam jumlah yang banyak, ya, karena Amerika bertumbuh ekonominya, maka impor barang dari negara kita cukup tinggi. Kita mengekspor barang cukup tinggi. Itu karena apa? Karena cetak uang. Nah, sekarang ini kembalikan pada mulai November, Desember setelah adanya tapering off. Nah, jadi The Fed sudah mengurangi program pembelian obligasi. Jadi The Fed tidak mencetak uang lagi. Nah, jika The Fed sudah berhenti, stop untuk belanja, artinya mencetak uang lagi, maka negara dunia mengalami krisis likuiditas. Seluruh dunia mengalami krisis likuiditas sampai dengan saat ini. Jadi kalau uang dolar sudah tidak membanjiri pasar lagi, sekarang dengan The Fed sudah menaikkan suku bunga, berarti The Fed ingin dolar itu kembali kesedot lagi, dolar tidak membanjiri pasar lagi, maka seluruh dunia mengalami kekeringan likuiditas. Eropa sudah ambruk semuanya, China juga sebentar ambruk, Jepang, Korea, negara-negara di Afrika, termasuk yang sudah bangkrut di Asia, Sri Lanka, Pakistan, dan nanti kita di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Akan ada capital outflow, dolar akan kembali pulang kampung, maka nilai mata uang kita akan melemah. Disinilah yang namanya krisis likuiditas, karena tidak ada cetak uang lagi. Stop cetak uang. Sekarang adalah suku bunga dinaikin supaya orang seluruh dunia itu menempatkan kembali dolarnya menempatkan uangnya, menaruh ke dalam surat utang Amerika, bukan The Fed tapi seluruh dunia. Jadi ditarik lagi uangnya, disedot lagi itu dolar masuk ke Amerika, maka ekonomi dunia ambruk semuanya. Jadi tren ini yang saya bicarain adalah fundamental. Kalau kita bicara fundamental, kita selalu yang kita tiap hari bicarakan, yang dasarnya adalah kita bicara tentang US dollar ini. Tidak ada di dunia yang bisa menggantikan kedudukan US dollar sebagai leadernya sistem moneter di dunia. US dollar lah yang mengatur peredaran ekonomi, peredaran uang di dunia ini, yang mengatur kapan saatnya ekonomi itu bertumbuh dan kapan saatnya ekonomi itu slow down. Nah, di saat sekarang ini, jadi Anda jangan terlalu berpikir yang picik, selalu mendengar konten-konten sebelah. Karena cetak uang, Amerika mencetak uang adalah gunanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real di seluruh, bukan hanya di Amerika. Pasti karena Amerika adalah leadernya, adalah kepalanya, adalah barometernya. Jadi memang mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika, di sektor real, di korporasi semuanya untuk bertumbuh, lapangan kerja bertumbuh, maka perusahaan-perusahaan menghasilkan laba, mengeluarkan GDP outputnya, maka akhirnya apa? Akhirnya seluruh negara di dunia itu mendapatkan limpahan berkat itu. Jadi imbasnya itu sampai ke kita, ke Indonesia. Kita mendapatkan banyak sekali import barang. Kita ekspor ke Amerika. Akhirnya kita juga mendapatkan penerimaan negara yang cukup. Kita mendapatkan juga US dollar itu, yang tadinya dicetak, dikirim ke seluruh dunia, kita juga mendapatkannya itu. Maka negara kita bertumbuh ekonominya. Nah, sekarang Amerika sudah tidak mencetak uang, maka kita juga akan mengalami kesedihan itu, kesakitan itu. Sektor real di Amerika, perusahaan korporasi semuanya ambruk, jatuh, cenderung rugi, kolaps, maka itu berimbas ke semua negara, sampai ke kita juga akan mengalaminya. Nah, itulah yang saya mengatakan, jadi jangan bicara asal ngomong, tidak mengerti tentang ekonomi, bicara tentang cetak uang. Justru Amerika harus mencetak uang. Kalian harus berdoa tiap malam, Amerika harus mencetak uang. Jika Amerika tidak mencetak uang, ekonomi kita Indonesia ini tidak bisa bertumbuh.
Kita bisa bertumbuh itu karena Amerika mencetak uang. Ingat itu. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Karena dari sana ada quantitative easing, ada mencetak uang, menyebarkan dolar ke seluruh dunia, maka kita kenal limpahan berkatnya. Ekonomi kita juga bertumbuh. Begitu ya. Semoga Anda paham penjelasan singkat tentang ini. Saya tidak mau bicara panjang lebar, nanti Anda tambah bingung. Jadi singkat supaya Anda jelas di sini, paham bahwa di dunia ini tidak bisa menggantikan posisi US dollar. Dan apa yang menjadi kebijakan The Fed itu berpengaruh terhadap ekonomi negara kita. Jika sekarang kebijakannya adalah tren suku bunga naik, menarik dolar pulang kampung, maka di seluruh dunia akan mengalami krisis likuiditas, kekurangan dolar, maka berpengaruh terhadap ekonomi negara tersebut. Karena Amerika sana tidak belanja, maka kita juga akan mundur secara ekonomi kita. Begitu. Dan bukan hanya kita, semua negara, termasuk Cina juga. Tidak ada yang bisa menggantikan US dollar itu. Jadi apa sekarang solusinya? Solusinya kembali lagi saya katakan, tidak ada solusi yang lain. Anda mau lakukan apa? Usaha-usaha besar aja bangkrut. Anda mau usaha UKM silakan, tapi ujung-ujungnya bangkrut juga. Kalau sudah tahu endingnya, mendingan tidak usah jalankan usaha kayak begitu. Anda hanya buang waktu sia-sia. Yang cara yang paling benar adalah Anda invest ke dalam US dollars. Nah, cara lebih bijaksana lagi supaya Anda mendapatkan double keuntungan adalah Anda invest ke dalam US dollar di dalam aset manajemen, di hedge fund. Ini kelasnya lebih tinggi daripada reksadana. Yang Anda hanya invest di saham lokal yang sebentar lagi hari Senin besok. Ingat, besok hari Senin tanggal 5. Tanggal 5 September itu ISG jatuh dalam di atas 1%. Sudah pasti. Karena Anda lihat sendiri. Tren di dunia sudah menurun. Mata uang di seluruh dunia sudah jatuh dalam. Ini saatnya rupiah akan mulai jatuh. Karena BBM sudah naik, inflasi sudah tinggi, memperlemah nilai tukar rupiah. Ya, ini fundamental ekonomi. Nah, kembali lagi Anda harus invest ke dalam aset manajemen hedge fund itu yang bisa memberikan Anda profit konsisten 3-6% per bulan. Anda duduk manis saja, Anda akan diberikan estimasi profit, estimasi pengembalian returnnya 3-6% per bulan dari modal Anda di kontrak 1 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya, Anda email saya sudah sediakan email di bawah ini. Saya akan jelasin lebih detailnya di email. Jangan di kolom komentar, tetapi di email. Ada email saya, oke? Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Tekan juga notifikasinya, tekan loncengnya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga tidak ketinggalan manfaat yang sama seperti Anda. Sukses untuk Anda.